Shalom, salam sehat, sukacita, dan semangat. Prapaskah hari ke-21, Selasa, 9 Maret 2021. Apa kabar Ibu Bapa, Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus? Semoga selalu sehat bersama keluarga tercinta. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, dengan penuh kerendahan hati kami bersyukur kepada Tuhan yang selalu setia bagi kami. Dengan penuh kerendahan hati kami memohon bimbingan Roh Kudus-Mu di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan saat ini, sehingga kami dapat mengertinya dan taat melakukan kehendak-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab dari yang pertama dari 2 Korintus pasalnya yang kelima, ayat 18 sampai ayatnya yang ke-19. 2 Korintus 5 ayat 18 sampai 19, dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaran Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Dan pembacaan yang kedua, Ibrani pasal 12, ayatnya yang ke-14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Demikian pembacaan Alkitab. Amin. Prapaskah hari ke-21. Kebaikan ke-21, membawa damai. Ibu Bapa, Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, dengan jelas 2 Korintus 5 ayat 18 dan 19 mengingatkan kita bahwa kita ini adalah orang-orang yang sudah menerima damai sejahtera Allah, yaitu pendamaian darinya. Kita yang dulu seteru atau musuh Allah, karena dosa sudah didamaikan oleh Allah di dalam pengorbanan Kristus. Kita yang dulu seharusnya dihukum karena dosa dan pelanggaran kita, sudah memperoleh pendamaian di dalam darah Kristus. Dan karena itu dalam Ibrani 12 ayatnya yang ke-14, kita dinasihatkan untuk hidup damai dengan semua orang. Mengapa? Alasan yang pertama dan utama adalah karena kita sudah didamaikan oleh Allah di dalam pengorbanan Yesus Kristus. Alasan yang kedua mengapa kita harus hidup damai dengan semua orang, karena hidup damai dengan semua orang merupakan bukti dari kekudusan hidup orang-orang yang percaya. Dan yang ketiga, alasan yang ketiga kenapa kita harus hidup damai dengan semua orang, karena kita ini adalah anak-anak Allah yang seharusnya membawa berita damai itu
kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita telah menerima kasih Allah. Kita telah menerima pengampunan dari Allah. Dan itulah yang mendorong kita untuk hidup damai dengan semua orang. Ada orang yang bertanya, kenapa harus mulai dari saya? Kenapa tidak dari dia atau mereka? Jawabannya, kenapa tidak mulai dari Anda, atau mulai dari saya, atau mulai dari kita? Kenapa harus mulai dari orang lain? Bukankah kita adalah orang yang sudah didamaikan oleh Allah? Dan itu adalah sebuah anugerah dan kuasa dari Tuhan, supaya kita bisa hidup dalam damai dengan semua orang. Jika kita ingin hidup dalam ketenangan, dalam kedamaian, maka jadilah pembawa damai di tengah-tengah kehidupan bersama-sama dengan orang lain. Jika kita ingin bersyukur atas keselamatan yang Tuhan anugerahkan bagi kita, maka jadilah pembawa damai di tengah-tengah kehidupan bersama-sama dengan orang lain. Lepaskan kebencian, lepaskan dendam, lepaskan iri hati dan amarah, bahkan gengsi yang terkadang menghalangi kita untuk membawa damai kepada semua orang. Ingatlah pengorbanan Kristus yang sudah menyelamatkan kita. Mari menjadi pembawa damai. Dalam Matius 5 ayatnya yang ke-9, berbahagialah mereka yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita menyanyi Gita Bakti 44 ayatnya yang pertama. Mengalir dalam hatiku. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur damai sejahtera-Mu kami telah terima di dalam pengorbanan Yesus Kristus. Engkau telah mendamaikan kami dengan diri-Mu. Engkau telah menghapuskan dosa pelanggaran kami di dalam darah Kristus. Ini hal yang sungguh harus kami syukuri. Dan karena itu tidaklah berat jika kami harus menjadi pembawa damai dalam hidup ini, sebagaimana Tuhan telah mendamaikan kami
dengan Tuhan, maka sudah sepatutnya kami hidup membawa damai bersama dengan orang-orang lain, sehingga damai sejahtera Tuhan senantiasa dinyatakan, sehingga kerukunan hidup bisa tercipta. Ya Tuhan, mari lembutkan hati kami, mari pimpin kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, kuasai kami dengan kehendak-Mu, agar kami dapat membawa damai kepada semua orang. Dan kiranya Ibu Bapa, saudara-saudara yang terkasih yang mendengarkan renungan hari ini, tergerak, termotivasi dengan sungguh-sungguh, dengan penuh semangat untuk hidup damai dengan semua orang. Mari Engkau berkati ya Tuhan, Ibu Bapa, saudara-saudara yang mendengarkan renungan ini, seluruh warga jemaat GPIB Peniel Yuda Wiyugra. Mari Engkau berkati dengan kesehatan, dengan kekuatan, dengan rezeki. Berkati mereka dalam perjuangan, dalam pergumulan, dalam meraih cita-cita, harapan, dan melewati setiap tantangan kehidupan. Topangan Tuhan, kasih setia Tuhan, kiranya melingkupi mereka satu persatu. Terima kasih ya Allah, kepadamu kami serahkan hidup kami. Ampunkan segala dosa dan kesalahan kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.